Lur, selamat datang di Ngidul Ngelebu Film Cadela. Telur-telurku. Siapa di sini yang ngajakin sahur tapi jam 9 pagi? Tak ceplok lo ndokmu, Lur. Kaget. Kaget. Balik mana ambil aku Icang, dan kali ini kita akan mengidul film bergenre dark fantasy yang berjudul Nightbooks tahun 2021, mengisahkan tentang bocil yang hobi menulis cerita-cerita horor dan tiba-tiba dia diculik oleh seorang penyihir. Bocil ini pun dipaksa untuk terus menulis cerita-cerita baru dan membacakannya setiap malam, atau nyawa si bocil akan menjadi taruhannya. Seperti apakah ceritanya? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan kena dari dulurku Wahyu Sigit ya bang. Kalau minum pakai air zam-zam batal nggak puasa kita? Dijawab nih Lur sama Michael, syarat poso berakal Lur. Nah itu ya. Kecuali Wahyu, kalau anda merasa gendeng ya nggak apa-apa Wahyu. Monggo skecaaken. Seorang bocil asal kota Brooklyn, Amerika bernama Alex sangat terobsesi dengan hal-hal menyeramkan dan juga hobi nulis cerita horor Lur. Di hari ultahnya Alex menghias rumah dengan dekorasi menyeramkan, tapi sayang tidak ada yang datang ke pestanya. Tanpa sengaja Alex pun mendengar obrolan ortunya yang khawatir jika sikap obsesif itu membuat Alex dijauhi oleh teman-temannya. Saking kecewanya Alex pun merusak semua barang-barang horor di kamarnya seperti gambar monster merah, juga memecahkan figura foto Halloween yang menunjukkan Alex dengan kostum punk beserta temannya yang menjadi beruang. Setelah itu Alex memasukkan cerita-cerita horornya ke dalam tas dan keluar apartemen diam-diam untuk membakar karya-karyanya itu di basement. Tapi tiba-tiba lift terhenti di lantai 4 dan karena pintu tidak bisa ditutup, Alex pun mulai menyusuri koridor yang begitu gelap lalu masuk ke kamar 4E yang pintunya terbuka Lur, dan terlihat film favorit Alex sedang diputar. Kamar itu juga sangat mengerikan dengan pajangan-pajangan horor seperti topeng dan boneka. Lalu Alex pun nekat memakan sepotong kue yang ada di sana. Dan inilah cerpen malam. Lost boys. Still want you, Lucy. I have a chain by... Alex terbangun di sebuah kamar yang tidak dia kenali. Pintu keluarnya terkunci rapat dan Alex ke balkon teriak-teriak minta tolong ke ortunya. Alex pun berniat turun dengan tangga darurat di luar gedung. Namun anehnya ketika Alex keluar dari jendela, dia kembali masuk ke kamar dan muncul dari lemari pakaian. Tiba-tiba lampu kamar pun mati dan muncul sosok wanita misterius yang menghantuinya. Is there any reason I should let you? It's where I wrote my stories. What are you doing with these? So the story better be good, or it's the last thing you'll ever. Alex bertemu dengan Natasha, seorang penyihir yang suka menculik anak-anak, dan mereka harus berguna bagi Natasha atau nyawa anak tersebut akan menjadi taruhannya. Jelas Alex merasa sangat ketakutan dan dia mengaku bisa menulis cerpen seram. Untungnya Natasha tertarik Lur, namun Alex harus menulis cerpen yang benar-benar menyeramkan. Keesokan paginya Alex terbangun karena tumpukan mainan tiba-tiba terlempar dan ada bola yang bergerak sendiri. Karena penasaran, Alex pun membuka lemari tidurnya dan ternyata itu adalah ulah kucing ras Persia yang bisa menghilangkan dirinya Lur. What is this place? You scared me.
Kucing ajaib itu bernama Lenore alias kaki tangan Natasha, dan Alex sempat melihat figur anak-anak kecil yang ketakutan di dalam lemari. Tak lama kemudian datanglah gadis seumuran Alex yaitu Yasmin dengan kostum anehnya. Dia mengaku berasal dari Washington dan sama-sama disekap oleh Natasha seperti Alex. Yasmin menjelaskan jika unit apartemen itu sebenarnya terus mengelilingi dunia untuk menculik anak-anak. Setelah itu Yasmin memasukkan kunci berbentuk tulang ke pintu yang dengan ajaibnya langsung membawa mereka ke menara perpustakaan sangat amat tinggi yang penuh buku cerita horor. Yasmin mengatakan jika setiap malam dia harus membacakan cerita seram untuk Natasha dan semua buku di menara tersebut sudah pernah dibaca. Maka dari itu Yasmin meminta Alex agar mendedikasikan hidupnya hanya untuk menulis cerita seram atau dia akan dibunuh oleh Natasha. Akan tetapi Alex menolak karena tekadnya sudah bulat untuk tidak menulis cerita-cerita seperti itu lagi, Lur. This is so. How's. I mean, the classroom and other creepy stories. She does like stories. She says everything in here's Everything? good thing you're a storyteller, Cole. Okay, yeah. So a stupid, scary story. Forget your family. Forget your focus on being useful to. I'm over the whole ride. She'll kill me. I know. Setelah itu Alex mengemas semua barang-barangnya dan menunggu kesempatan untuk kabur. Tak lama kemudian Natasha pun datang dan meninggalkan pintu keluar dalam keadaan terbuka. Lalu yang terjadi? There's no escape. You understand? Alex gagal kabur karena tiba-tiba pintu menghilang dan Natasha menyuruh Alex untuk membacakan cerita seram buatannya. Sebelum itu Natasha menyemprotkan parfum biru yang merubah matanya menjadi biru sejenak. Tak lama kemudian apartemen pun bergetar hebat seperti terjadi gempa dan sempat terdengar suara monster aneh yang berbisik. Lalu Natasha pun memaksa Alex untuk segera membacakan ceritanya. Should I just. Give me a minute, honestly. Burn you. Read now. Alex pun mulai membacakan cerita horornya yang pertama berjudul Taman Bermain, di mana seorang anak laki-laki, sebut saja Paijo, bermain ke sebuah taman setelah kematian teman baiknya. Ngerinya tempat itu sangatlah angker dan akan menyekap jiwa anak kecil di taman tersebut selamanya. Ending ceritanya si Paijo berhasil lolos, Lur, karena diselamatkan oleh arwah teman baiknya itu. Akan tetapi Natasha geram dan akan membunuh Alex jika ceritanya happy ending, yang akhirnya Alex buru-buru mengubah ceritanya, yaitu Paijo ditarik syaiton ke taman hingga jiwanya terjebak di sana. A happy ending. No happy endings. He screams for help, but he's ghostly soul. Writers always so insecure. You're still alive. Natasha suka dengan ending baru tersebut dan nyawa Alex masih selamat. Natasha juga bingung mengapa Alex ingin berhenti menulis padahal karyanya sangat bagus, dan Alex mengaku jika dia ingin menjadi seperti orang lain yang memiliki hobi cukup normal agar tidak dibenci lagi. Namun Natasha tidak menggubris dan menyuruh Alex tetap fokus menulis cerita-cerita seram yang baru untuknya, sedangkan Yasmin masih bersikap jutek ke Alex, Lur. This dances inside you. You should celebrate. Oh, right fast. No more excuses, story. But in here, she's right, you know. Happy endings don't exist. Esok harinya Alex berusaha lebih fokus menulis cerita horor di perpustakaan. Namun karena sulit mencari ide, Alex iseng menaiki tangga ke lantai paling atas. Dan sesampainya di sana, Alex mengambil seonggok buku cerita seram yang sudah sangat amat berdebu, dan menurutnya itu adalah buku tertua di sana. Anehnya ada gambar di buku itu yang dicoret-coret pulpen ungu pada wajah salah satu karakternya. Lalu Alex begitu terkejut saat menemukan banyak tulisan di buku lain, dan kemungkinan ada bocil yang juga pernah disekap oleh Natasha. Kita sebut saja Tukimin ya, Lur ya. Di tulisan itu Tukimin menceritakan jika dia mengikuti unicorn sampai ke apartemen tersebut dan dijebak oleh si penyihir alias Natasha. Tukimin pun terpaksa melakukan apa yang disuruh sampai ibu dan ayah Tukimin menemukannya kembali. Selain itu Tukimin juga mengatakan jika ada
ada anak-anak lain di apartemen tersebut, Alex sempat mengira jangan-jangan Tukimin adalah Yasmin ya kan? Tapi setelah itu Yasmin datang dan mengaku jika dia terjebak di apartemen karena tertarik dengan makanan sate kikil resep almarhumah neneknya yang begitu dia rindukan. Sedangkan Alex tertarik masuk ke apartemen tersebut karena melihat film favoritnya dan sepotong kue. I saw a unicorn. I followed it into this but at least I'm not alone. Anyways, I so badly wanted. It was a witch. Hari-hari Alex selanjutnya alhamdulillah lancar karena dia bisa menulis cerita seram dan Natasha juga terhibur meski ada bagian cerita yang kurang tepat baginya. Di lain sisi Alex masih penasaran dengan Tukimin dan terus mencari kelanjutan catatan kecil Tukimin di buku-buku perpus. Sampai akhirnya Alex menemukan tulisan Tukimin lagi yang mengatakan jika dia memiliki kalung unicorn dan membuat Tukimin terus teringat dengan kedua ortunya. Lalu tulisan pun kembali terputus dengan kata-kata Tukimin yang ingin segera kabur dari apartemen terkutuk itu. I have what I need to escape. Finally going to see them again. I don't know how long I still have the necklace. Setelah itu Yasmin membawa Alex ke ruangan kebun bibit malam milik Natasha. Tumbuhan-tumbuhan di sana adalah tanaman ajaib lur yang memang tidak boleh terpapar sinar matahari. Lalu Yasmin meminta Alex untuk membantu menghancurkan beberapa telur dari suatu tanaman karena Yasmin salah memilih darah hewan untuk menyiram tanaman itu. Akan tetapi Yasmin terpeleset saat memetik sampai akhirnya telur pun menetas dan muncul laba-laba berendas tengkorak yang disebut dengan penghancur. Lalu yang terjadi? Thanks, yes. Yasmin berhasil kabur, sedangkan Alex menyelamatkan Lenore dan membunuh penghancur itu. Namun tanpa mereka sadari masih ada satu penghancur lagi yang baru menetas lur. Tak lama kemudian mereka langsung ditarik oleh Natasha dengan sihirnya dan Yasmin akan dibunuh. Akan tetapi Alex memohon agar Yasmin diampuni dan mengaku jika kekacauan yang terjadi adalah kesalahannya karena Alex penasaran apakah tanaman ajaib bisa membantunya menulis. Untungnya Natasha mau memberi kesempatan meski dia tahu jika Alex berbohong untuk menyelamatkan Yasmin. Setelah itu Yasmin meminta maaf ke Alex karena telah melibatkannya untuk mengurus kebun dan Yasmin tidak ingin mereka saling membantu lagi. Padahal Alex sangat ingin berteman dan mereka bisa bekerja sama untuk kabur dari apartemen. Can't you do anything right? I said keep your eyes. This will hurt you. Please. It was my fault. I thought the creepy voice might help me. You lie right to my face. Get out of here together. It's not Yaz. I'm sorry I got you involved. You help yourself out. Malam harinya Alex sangat terkejut karena ternyata ada satu penghancur yang sembunyi di dalam tasnya dan My night books. brengkesnya penghancur itu telah merusak cerpen malam buatan Alex dan tidak mungkin Alex mengulangi semuanya lagi dari awal. Maka dari itu Alex ingin segera kabur bersama Yasmin daripada mati dibunuh Natasha. Di lain sisi Yasmin mulai menunjukkan perhatiannya dengan memberikan minyak tawon ajaib yang bisa menyembuhkan luka Alex. Sementara itu Lenore juga sudah jinak lur karena telah ditolong oleh Alex ya kan. Lalu Yasmin pun menjelaskan jika di sana hanya ada dua pintu untuk kabur, yaitu pintu depan dan pintu belakang. Namun tidak ada yang tahu di mana Natasha menyimpan kuncinya. It'll help with the scrapes and cuts. This for me? There you go. All better. It's okay. Here we go.
two ways out of this place. The has the keys to that door. Setelah itu Yasmin menunjukkan figur-figur di lemari yang ternyata korban-korban Natasha sebelumnya. Yasmin menceritakan nasib tragis mereka sambil menangis dan tiba-tiba Alex pun teringat dengan kalung unicorn yang disebut oleh Tukimin. Ketika dicek tidak ada satupun figur anak-anak yang memakai kalung tersebut dan ya itu artinya Tukimin berhasil kabur lur. Alex kembali membuka buku tertua dan ternyata di sana terdapat resep ramuan penidur yang dibuat oleh Tukimin. Ramuan itu bisa digunakan untuk menidurkan Natasha agar Alex dan Yasmin bisa kabur. Akan tetapi untuk membuat ramuan itu, Yasmin butuh waktu mengumpulkan bahan-bahannya dan Alex harus membuat cerita seram terlebih dahulu agar nanti malam mereka bisa selamat. Namun karena ada satu bahan terakhir yang tidak disebutkan, maka Alex harus membuat cerita seram yang bisa memancing Natasha untuk memberitai bahan tersebut. I was right, more right. Sleeping potion. I need to figure out. I do have an idea. I could write a story to trick. Malam itu Alex mulai menceritakan cerpennya yang berjudul Bindweed, di mana seorang penyihir memberikan ramuan penidur selama bertahun-tahun lamanya ke seekor monster agar bisa mendapatkan perhiasan di tubuh monster itu yang bisa dijual mahal. Namun karena bahan Bindweed sulit didapatkan lagi, sang penyihir berniat membunuh monster tersebut sampai akhirnya datang gadis petani yang ingin membantunya. Namun dengan syarat si penyihir harus memberikan sekantung perhiasan. Penyihir itu pun setuju dan gadis petani menuangkan cairan gelap ke dalam kendi lalu diminumkan ke monster. Namun ternyata ramuan itu justru membangunkan monster yang langsung membunuh si penyihir dan gadis petani. 1,000 years ago, the dead, he used a powerful weed. Your jewel harvest can work. You will get 2 bags. So she walked away, chomped down, silencing him. The evil sorcerer had, and he never returned. Splat. The end. And not a happy one. Mendengar cerita tersebut, Natasha pun terpancing lur, dan dia mengatakan jika yang dipakai ke dalam ramuan penidur bukanlah Bindweed, melainkan China Root. Ya, akhirnya Alex dan Yasmin mendapatkan nama bahan tersebut dan mereka pun langsung meramunya di kebun tanaman ajaib. Tonight we're getting out of here. Ramuan tidur pun akhirnya selesai. Namun setelah dituangkan ke minuman limun untuk dihidangkan pada Natasha, ternyata ramuan itu mengubah minumannya menjadi hijau lur. Coba minumannya jus bayam gitu, pasti aman ya kan? Di lain sisi Lenore memperhatikan mereka dari dapur dan tiba-tiba ramuan itu pun hilang begitu saja. Mau nggak mau karena rencananya gagal, Alex harus membacakan cerita seram ke Natasha padahal ceritanya belum ada lur. Akhirnya Alex pun pura-pura membaca, namun sebenarnya dia mengarang dan karena ceritanya tidak konsisten, Natasha yang tahu kebohongan itu pun sangat murka lalu akan membunuh mereka berdua. Tapi inilah yang terjadi, lur. My God, what's happening? I can't bring this out there. Where is my lemonade? It's coming! What? Where are all your stories? The ones that you're I'm sorry, you need him! Something's wrong. Lenore put our potion in the bottle of mist. Ternyata diam-diam Lenore membantu dengan menuangkan ramuan penidur ke parfum biru Natasha yang memang selalu dia semprotkan setiap akan mendengar cerpen lur. Alex juga akan membawa Lenore pergi karena kucing itu pasti juga tahanan Natasha seperti mereka. Setelah itu Yasmin langsung mengambil kumpulan kunci dari tas Natasha dan menggunakan salah satunya yang membawa mereka ke sebuah hutan. Namun ternyata hutan itu masih berada di dalam apartemen dan tiba-tiba dari kejauhan muncul seekor unicorn yang mengejar mereka. I'm never gonna eat peanut butter. I can forget about pumpkin pie for me. It wasn't the way. Mereka pun sampai di rumah Hansel dan Gretel yang dikelilingi oleh banyak lilin. Namun Alex dan Yasmin mulai hilang akal karena terhipnotis oleh makanan-makanan di sana sampai akhirnya pingsan. So hungry. Yes!
Ketika terbangun, Alex terkejut karena tidak ada Yasmin maupun Lenore di dekatnya. Setelah itu Alex masuk ke terowongan aneh menuju basement yang terbuat dari permen, di mana Natasha sudah menunggunya, sedangkan Yasmin dan Lenore telah disekap di penjara. Selain itu ada sebuah peti mati di tengah ruangan, di mana penyihir aslinya sebut saja Painem suka memakan anak-anak dan dia sedang tertidur. Selama ini parfum biru yang selalu disemprotkan Natasha sebelum mendengarkan cerpen dia dapatkan dari gas yang keluar dari peti Painem lur, dan gas tersebutlah yang membuat Natasha jadi memiliki kekuatan sihir. Lalu Natasha pun menjelaskan jika dulu Painem menculiknya bersama anak-anak lain saat masih seumuran Alex dan Yasmin. Secara diam-diam Natasha pun mempersiapkan ramuan penidur agar bisa kembali bebas. Namun sepulangnya ke rumah ternyata kedua ortunya sudah pergi meninggalkan Natasha begitu saja. Karena merasa kecewa dan tidak memiliki tujuan lagi, Natasha pun akhirnya balik ke apartemen sihir untuk tinggal di sana. Ya, Alex pun yakin jika Natasha adalah Tukimin yang dulu terperangkap di apartemen karena tertarik oleh kuda unicorn, juga menulis curhatannya di buku-buku termasuk resep ramuan penidur. You're harvesting the original one does. Because she ate them? Yes. I plotted my escape. A sleeping potion. Who cares about them? You were just like us. I ran straight home, but my parents They left you. read my diaries. Did you meet my pet? Tak lama kemudian getaran kembali terjadi dan Natasha memberitahu jika Painem harus dibacakan cerita seram agar dia tetap tenang, tetap terlelap. Natasha pun memberi ide yaitu Alex bisa menceritakan mengapa dia ingin membakar cerpen-cerpen seramnya. Akhirnya Alex pun menceritakan dongeng berjudul Pesta Ulang Tahun dan gempa pun langsung berhenti lur. Cerita ini tentang Alex sendiri yang hobi menulis cerpen seram untuk menakut-nakuti teman sekelasnya. Tapi alih-alih terhibur, sayangnya Alex malah dianggap aneh oleh teman-temannya, kecuali satu anak bernama Josh yang masih mendukung, yaitu bocil dengan kostum beruang yang fotonya dipecahkan oleh Alex ya kan, seperti di awal film. Saat ulang tahun Alex mendekor apartemen dengan suasana horor dan mengundang Josh. Akan tetapi Josh menolak karena temannya yang lain juga mengadakan pesta dan jauh lebih menarik. Lama-kelamaan Josh juga menganggap Alex anak yang aneh karena Josh tidak ingin dijauhi oleh teman-teman yang lain. There once was a boy who every day Many of them were cruel, calling you names, creep show. the way you dress, the things you like, Stories. No one showed up. they made him. The boy lost, so he decided to create the night. Natasha begitu senang mendengar cerita itu karena dongeng yang dibacakan Alex mengandung kejujuran, kesedihan, dan keputusasaan yang sangat disukai oleh Painem. Alex pun mengatakan jika selama diculik oleh Natasha, dia justru kembali mendapat alasan untuk menyukai horor karena kemampuannya benar-benar dibutuhkan demi bertahan hidup. Bahkan Alex juga mendapat teman baru seperti Yasmin dan juga Lenore. Tepat setelah itu gempa kembali terjadi dan kali ini jauh lebih keras karena Painem yang belum puas mendengar cerita seram mulai terbangun sampai-sampai jeruji besi penjara terbuka dan Yasmin bisa kabur bersama Lenore, sedangkan Natasha begitu panik meredam kekuatan Painem. Lalu inilah yang terjadi. I made new friends. Friends who love me for who I am. What have you done? Oh God. Lived in fear of you. We're not that little girl anymore. Natasha pun berduel dengan Painem yang dengan mudah Natasha dikalahkan. Sementara itu Alex dan Yasmin berhasil keluar dari apartemen iblis tersebut setelah Yasmin memakai parfum ajaib milik Natasha dan bisa membuka portal ke apartemen Brooklyn, tempat kediaman Alex. Setelah itu mereka pun naik lift ke atas, tapi ngerinya Painem datang mengejar mereka dan My building. The apartment didn't move.
Alex dan Yasmin tiba di basement, namun mereka masih terus dikejar Painem. Lalu ketika Painem akan memakan Yasmin, Alex pun langsung mengarang cerita seram untuk menenangkan Painem, sekaligus memancingnya berjalan ke dekat tungku pembakaran, sampai akhirnya... Hey, ugly! You like stories? I got stories. Let's go home. Alhamdulillahnya mereka berhasil selamat dan Alex pun mengajak Yasmin serta Lenore ke rumahnya. Jelas kedua ortu Alex begitu sumringah karena mereka khawatir anaknya tiba-tiba menghilang di malam ulang tahunnya. Setelah semua yang terjadi lur, sekarang Alex menjadi lebih pede untuk menjalani apa yang dia sukai tanpa memikirkan pendapat orang lain yang menganggapnya aneh. Alex kembali menyukai segala sesuatu tentang horor dan dia juga lanjut menulis cerpen seramnya. Sementara itu Lenore menjadi kucing peliharaan Alex dan Yasmin kembali ke rumah ortunya karena ternyata dia sudah menghilang selama 3 tahun. Film pun ditutup dengan seonggok boneka di apartemen 4E yang perlahan-lahan bergerak. Di lain sisi Natasha ternyata masih hidup yang akan kembali memburu Alex dan Yasmin. Alex, you're home. Hey, Creepshow. Hey, Jai. My parents drove me up to surprise me. Still don't believe in happy endings? Buyar, pesan moral dari film ini jelas. Fokus pada diri sendiri lur. Kerjakan apa yang kamu cintai dan abaikan omongan orang. Karena sukses datang bukan pada mereka yang khawatir dengan apa yang dilakukan atau dikatakan orang lain. Itu. Assalamualaikum.